Halo Ngominers, apa kabar? Kembali berjumpa di Ngomin. Tapi sebelum kita mulai, aku mau unboxing dulu nih. Iya man, wih, ini jeng jeng. Aku beli topi Peaky Blinder ini guys. Langsung kita coba, langsung kita pakai sebentar. Hup, nah, kok susah ini? Oh, lumayan keren ini. Wih, aku udah kayak Thomas Shelby. Sebentar dulu, topiku yang tadi malah aku lempar. Taruh di sinilah. Alright, ini topinya masih baru, belum ini ya. Ses belum. Oke. Wih, gila, keren, topinya biru kayak Inter. Oke. Ini kok masih agak. Oke. Kayaknya udah. Ininya kok kelihatan ya, nggak kurang apa, japitannya kelihatan. Nah, kayak gini baru. Kalau anyway, kalau kawan-kawan tertarik mau beli topi kayak gini, aku kasih ininya ya, linknya. Sekarang ada affiliate program, silahkan aja kalau tertarik. Alright, langsung saja. Oh, sebelum kita mulai, ada satu lagi. Ternyata ada satu saweran masuk lagi. Thank you banget. 25.000 dari Dari Samuan. someone. Pesan, bagus juga kalau Taremi sering jadi starter. Kualitas permainan gak jauh menurun. Nah, oke, thank you banget buat bro Samuan yang namanya tidak ingin disebut. Aku terus terang setuju. Kemarin banyak yang, wah ini Taremi kok sampai sekarang belum ngegol juga. Menurutku nggak perlu khawatir sih, karena kita nggak perlu lihat jumlah golnya berapa, tapi dia mainnya gimana, bagus apa enggak. Nah, so far aku lihat Taremi bermain cukup bagus ya. Tapi cuman kan masalahnya dia mainnya nggak pernah kayak 90 menit. Pernah kayaknya 90 menit. Yang jelas jarang lah dapat kesempatan yang bener-bener ini. Jadi fine-fine aja gitu. Cuman untuk pemain sekelas Taremi aku rasa wajar kenapa banyak yang wah ini kok belum ngegol. Tapi aku santai aja, nggak usah terlalu ini, nggak usah terlalu dipikirin. Cepat atau lambat dia pasti ngegol. Taremi ini striker bagus. Oke, thank you banget. Nah, sekarang kita lanjut, baru kita bahas update seputar Inter Milan. Yang pertama sebelum Inter Milan, ini dulu, top European League atau liga-liga top Eropa sedikit lagi akan menyetujui overhaul atau perubahan radikal dalam transfer window mulai di musim 2025-2026 atau musim depan. Nah, apa itu perubahannya? Gini, terus terang saja sampai saat ini itu ada suatu hal yang agak mengganggu, di mana musim itu sudah berjalan tapi transfer window-nya belum selesai. Nah, ini kalau bagi kita sebagai fans sebenarnya enggak terlalu masalah sih, tapi bagi pelatih ini hal yang sangat mengganggu, karena pelatih itu inginnya sesuatu yang stabil. Mereka nggak suka dengan wah ini belum tahu siapa bakalan, apakah ada pemain masuk, apakah enggak, apakah harus nyomot dari Primavera. Nah, ini bagi mereka itu hal yang sangat kurang bagus, terutama bagi klub kecil. Ini lebih jelek lagi karena bisa saja mereka kehilangan pemain kunci padahal sudah berjalan, padahal mereka nggak punya pengganti kayak gitu. Nah, rencananya ini di overhaul ini adalah basically begitu musim berjalan transfer window ditutup. Nah, yang memprakarsa itu adalah Liga Inggris dan Liga apa ya, aku lupa. La Liga kayaknya lagi satu. Tapi kemudian Bundesliga dan juga Liga Italia juga akan mengikuti. Sehingga mulai kalau ini misalnya benar-benar disetujui ya, tanggal 15 Agustus sudah cut, transfer window ditutup. Kalau aku sih setuju-setuju aja, walaupun nggak terlalu pengaruh bagiku, tapi bagi tim sih pengaruh, karena ya pemainnya biar siap lah, biar inilah, biar itu gitu bro. Oke, lanjut. Nah, ini berita yang cukup baik, progres dari Barella dan Buchanan. Kawan-kawan pasti tahu ya, Barella itu kan cedera, masih timelinenya masih sama seperti sebelumnya. 2 pertandingan ini lawan Red Star, terus lawan apa lagi di Liga Italia aku lupa. Dia rencananya akan balik pada saat pertandingan Inter lawan Roma. Alright. Nah, kemudian Buchanan
ini sudah membaik, dia sudah mulai berlatih tapi latihannya individu. Diharapkan di akhir bulan depan, ini kan sudah akhir bulan September kan, di akhir bulan Oktober itu dia sudah bisa benar-benar bermain normal. So mestinya sih pertengahan bulan Oktober itu kita akan mendapatkan update lagi. Mantap. Iya, aku sebenarnya Buchanan baru aja mencetak gol pertama buat Inter. Tapi ya namanya sepak bola, mau gimana lagi. Berikutnya adalah Lautaro Martinez terpilih menjadi man of the match dengan 2 gol yang dia cetak ke gawang Udinese, walaupun gol pertama itu agak meleset dikit, tapi yang jelas tetap nilainya 1. Dan ini tentunya angin segar ya. Karena Lautaro adalah salah satu ikon Inter Milan. Kalau Lautaro nggak perform, waduh susah. Walaupun kemarin itu Thuram sempat melejit nyetak 4 gol, tapi habis itu mentok. Nah sekarang dengan Lautaro bangkit ya, semoga bisa tidak terhenti di sana gitu, tidak terhenti di 2 gol aja. Karena kemarin si siapa namanya Vlahovic kan sempat dia nyetak 2 gol, 1-1, tapi habis itu kan mandek dia kan. Nah kemarin Juventus lawan apa ya Juventus, aku lupa. Pokoknya Juventus lawan Monza. Pokoknya si ini nyetak 2 gol, 1 penalti dan 1 dari open play. Yang mana gol open playnya mantap sih, dari pojok kiri banget, akurasi finishingnya oke banget Vlahovic. Alright. Nah, yang aneh adalah begini. Hakan Çalhanoğlu mendapat kritikan karena dia dianggap tampil di bawah standar. Siapa yang mengkritik itu? Siapa namanya? Tuttosport. Nah, lawan Udinese, Çalhanoğlu bukanlah kekuatan yang membawa Inter di lapangan tengah sebagaimana biasanya. Justru Henrikh Mkhitaryan yang benar-benar memberikan ketenangan dan membangun tempo untuk Inter Milan. Kok aneh ya. Tapi kita lanjutkan aja dulu, nanti baru aku komentarin ya. Mantan pemain AC Milan dan Bayer Leverkusen ini terlihat helpless, kayak kurang tenaga, kayak ya pokoknya jelek lah intinya. Dimana striker Udinese Lorenzo Luca berhasil melewati dia untuk mencetak gol kedua bagi Udinese. Bahkan dia dikasih 5,5 nilainya, sama seperti Bisek. Nah terus terang aja, pada saat gol Lorenzo Luca itu ya bolehlah dikatakan salah timing untuk slidingnya tackle-nya si Hakan Çalhanoğlu. Tapi kan kita tidak bisa menilai cuma dari satu pertandingan itu aja. Aku terus terang kurang paham kenapa justru dia yang kayak dijadikan kambing hitam. Apakah ini akal-akalannya Tuttosport? Aku nggak ngerti. Bahkan kalau kita lihat di SofaScore cukup besar nilainya Mkhitaryan yang paling kecil nilainya, tapi malah dia bilang Mkhitaryan yang paling bagus. Kalau menurut kawan-kawan gimana? Terus terang kalau kita lihat di sini ya, Çalhanoğlu itu dia bermain full 90 menit. Dia melakukan 98 sentuhan, kemudian 91% akurasi umpannya. Ada cukup banyak umpannya yang meleset, tapi 91% ini kan masih angka yang bagus gitu. Kemudian bahkan dia ada 3 key pass. Sorry, aku liatin aja di sini biar lebih enak. Nah ini nih, dia ada 3 umpan kunci. Umpan kunci ini kalau diselesaikan ya udah jadi gol, umpan yang sangat matang. Kemudian ada 3 crossing, 3-3-nya juga tempat sasaran. Kemudian ada 18 dia melepaskan umpan panjang, 14 tepat sasaran. Kawan-kawan pasti tahu kan, umpan panjang atau long ball itu tidak mudah untuk bisa mencapai sasaran. Aku masih nggak ngerti kenapa kok malah dibilang jadi pesakitan. Terus terang, kalau menurut kawan-kawan gimana permainan Hakan Çalhanoğlu di pertandingan lawan Udinese kemarin? Kalau menurutku ya bagus-bagus aja gitu. Kemudian masih tentang Lautaro Martinez, kali ini Fabio Capello yang memberi komentar. Komentarnya dia memberi apresiasi pada 2 pemain, yaitu Vlahovic dan Lautaro. Dia bilang gini, mana itu? Wah,
fakta bahwa pemain seperti Lautaro telah broken his duck itu apa ya? Pecah telur lah istilahnya. Ini memiliki arti yang sangat besar. Pencetak gol bisa menghadapi momen-momen sulit. Ini terjadi pada hampir semua striker terbaik. Tapi ketika pemain yang memiliki kelas tertentu itu dia selalu bisa keluar dari katakanlah krisisnya itu kan. Nah, Lautaro melakukan ini gitu. Nah, aku setuju. Mungkin pemain yang belum pernah kita lihat mengalami paceklik gol itu kayaknya si siapa namanya, si Mbappe, bukan, Haaland kayak. Kalau Mbappe di awal-awal La Liga itu kan dia nggak ngegol. Coba kita lihat sekarang Mbappe itu kalau nggak salah baru 3 gol aja untuk Real Madrid. Tolong dikoreksi aja. Yang jelas ada banyak mulai wah ini Mbappe kok belum ngegol. So ya semuanya bisa terjadi pada siapapun juga. Untungnya aku yakin banget sekarang Lautaro sudah pecah telur, pasti gol-gol lainnya akan menyusul. At least kita sudah ngelihat bahwa bukan hanya gol dia yang muncul, tapi secara performa juga dia sudah sangat meningkat. Alright, nah khusus untuk review jalannya pertandingan secara mendetail, jalannya analisa teknis, analisa taktik dan strategi aku akan bahas di konten khusus member ya. Untuk sekarang aku bahas ini aja dulu. Terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sudah nonton. Intinya sih aku happy banget Lautaro udah ngegol, walaupun harus diakui penampilan Inter lawan Udinese belum menjadi penampilan terbaik, apalagi kita kebobolan 2 gol loh. Apalagi gol kedua Udinese itu gol pertama Udinese itu hampir sama plek-ketiplek dengan gol kedua Milan. Aduh. Bedanya cuma yang gol Milan itu dari set piece, sedangkan gol kemarin Udinese dari open play itu aja. Tapi arahnya, bola lambungnya, sundulannya itu mirip banget. Oke guys, itu dulu untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten berikutnya. Ciao, terima kasih banyak.